Halo para sahabat YouTube channel GKI Putih, jumpa lagi di dalam Sapaan Sahabat GKI Putih. Kali ini kita akan membahas satu topik yang berjudul Claim Your Truth. Para sahabat, dalam hidup ini kita memerlukan klaim kebenaran yang dapat menjadi pegangan bagi hidup kita. Tapi apa yang sesungguhnya menjadi assessment bagi kita untuk menentukan klaim kebenaran tersebut? Di konteks kita saat ini, klaim kebenaran ditentukan oleh suara mayoritas, apa kata orang banyak. Tapi suara mayoritas, apa kata orang banyak tidak selalu menentukan kebenaran. Kenyataannya, itu semua bisa menjerumuskan kita pada lubang kehampaan. Ada banyak contohnya, sebab kita tidak bisa selalu memenuhi standar dari suara mayoritas atau suara orang lain. Contohnya saja bullying, toxic masculinity, toxic femininity, toxic positivity, Cinderella syndrome, dan banyak lagi telah menelan banyak korban. Orang kehilangan dirinya dan hidupnya. Jadi apa yang bisa kita klaim sebagai kebenaran milik kita? Yang pasti kebenaran ini haruslah kebenaran kekal. Yang menetap bukan ditentukan oleh keadaan tertentu, atau mengikuti pasar yang bisa berganti sesuai perkembangan zaman. Yang tidak bisa dicuri oleh siapapun dan juga tidak bisa diusahakan oleh orang yang hebat sekalipun. Kebenaran itu berupa anugerah. Kebenaran adalah kita dikasihi. Kita dikasihi oleh Tuhan. Barangkali klaim kebenaran ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan atau istimewa kedengarannya. Beberapa orang Kristen menganggap dikasihi Tuhan adalah ya take it for granted. Artinya ya sudah seharusnya kita sebagai anak Tuhan mendapatkan kebenaran itu. Namun coba bayangkan, kita adalah seorang pendosa. Karena dosa telah membuat kita kehilangan banyak hal yang berharga. Karena kesalahan kita menghancurkan seluruh bangunan hidup yang selama ini kita bangun dengan susah payah. Karena apa yang dilakukannya, kita menyesali perbuatan dan juga penyesalan itu seumur hidup. Karena itu, seorang penulis Ranata Suzuki mengatakan, regret is such a short word, and yet it stretches on forever. Para sahabat memahami pentingnya klaim kebenaran, bahwa kita dikasihi Allah yang Maha Pengasih. Mari tanyakan kepada si perempuan yang kedapatan berzina pada kisah dalam Injil Yohanes 8 ayat 3-11. Bayangkan kita adalah si perempuan. Diseret ke tengah lapangan, dihadapkan pada orang banyak, di hadapan Yesus yang terkenal sebagai guru agama. Bayangkan rasa malu, cap perempuan tidak benar, rasa terkutuk, dan juga membawa aib bagi keluarga. Bayangkan perasaan kesepiannya saat itu. Sementara lelaki yang berzina tak diadili. Di antara orang banyak, barangkali ada kerabat dan sahabatnya. Bayangkan rasa takut. Takut akan ancaman kematian. Takut rasa sakit. Takut akan hukuman dari sang guru agama. Bayangkan yang paling terbesar yaitu rasa takut ketika dia berada di luar kasih karunia Tuhan. Barangkali di dalam ketertundukannya dengan muka ke tanah, dia menyesali hari itu. Mengapa aku harus keluar rumah hari ini? Mengapa aku tidak diam saja di rumah?
Mengapa aku harus berjumpa dengan kekasihku tadi? Mengapa aku tergoda oleh rayuan dan godaannya kepadaku? Mengapa aku tidak bisa menahan diri? Mengapa aku tidak kabur saja seperti kekasihku yang pergi entah kemana? Masih banyak lagi kata-kata penyesalan yang keluar dari mulut dan pikirannya. Tapi apa daya, nasi telah menjadi bubur. Peristiwa sudah terjadi. Dia tidak bisa mengubah keadaan, tidak bisa memutar jam ke masa lalu. Barangkali mati adalah jalan terbaik daripada hidup dalam penyesalan. Namun andaikan dia dapat memilih, dia tidak mau mati sebagai orang terkutuk, sebagai orang terhina. Sayangnya dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menangis dan menyesali semuanya. Pernahkah Anda merasakan perasaan yang sama dengan perempuan ini? Regret yang terus menghantui diri sendiri, terbuang, merasa tak layak, tidak mampu, keluarga dan sahabat menjauh, atau bahkan juga merasa jijik dengan diri sendiri. Mari kita melanjutkan kisah. Orang banyak menanti respon Yesus waktu itu. Mereka berharap Yesus mengatakan sesuatu yang bisa dipakai untuk menjebaknya. Buat mereka, si perempuan itu tidak penting. Yang penting, Yesus terjebak. Perhatikan bagaimana respon Yesus. Mari perhatikan posisi tubuh Yesus. Lukisan ini mungkin bisa membantu imajinasi kita. Di ayat yang ke-6 tertulis, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Banyak tafsiran pada bagian ini terfokus pada apa yang Yesus tulis. Ada penafsir yang mengatakan, oh Yesus sedang menulis kata-kata di ayat 7. Barang siapa yang tidak bersalah, silakan melemparkan batu yang pertama. Atau juga ada penafsir yang mengatakan bahwa Yesus sedang menulis kata kasih dalam bahasa Aram. Tapi saya mengajak para sahabat fokus pada posisi tubuh Yesus. Si perempuan hanya tertunduk di bawah, persis di antara kaki-kaki para penghakimnya. Dia sendirian dan Yesus membungkuk. Kira-kira apa yang Yesus sedang lakukan? Ya, Yesus sedang menemani si perempuan yang waktu itu ketakutan dan menyesal. Bagi Yesus, si perempuan ini seorang yang berharga, yang sangat penting dan tak ternilai. Berbeda dengan orang banyak tadi yang tidak peduli pada si perempuan ini. Si perempuan bagi Yesus, dia perlu diselamatkan dari kematian akibat dosa yang telah dilakukannya. Lalu kalau kita lihat pada ayat yang ke-7, saat orang banyak terus-menerus menuntut jawaban Yesus, mari perhatikan posisi tubuh Yesus. Yesus berdiri meminta mereka yang tidak berdosa, silakan melemparkan batu pada si perempuan itu. Di sini Yesus memosisikan diri sebagai guru yang ditunggu,
yang dihormati, bahkan juga yang siap untuk dijebak. Yesus menegur dengan sindiran kepada mereka yang merasa paling benar. Dan yang menarik, para sahabat, setelah Yesus mengatakan itu, di ayat yang ke-8, perhatikan, dikatakan lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Dia melanjutkan apa yang dilakukan sebelumnya. Bayangkan, kalau orang banyak mulai merajam si perempuan, bukankah Yesus juga terkena lemparan batu itu? Bayangkan menjadi si perempuan. Apa perasaannya? Dia memiliki kawan di dalam kesendiriannya tadi pada saat Yesus membungkuk untuk yang pertama kalinya. Sementara orang lain menghakiminya. Tapi pada saat Yesus membungkuk untuk yang kedua kalinya, si perempuan merasakan dia memiliki sahabat yang bersedia mati bersamanya. Bukankah ini indah? Bahkan puncak dari kisah ini adalah saat Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bukan hanya orang banyak tidak jadi menghukumnya, tapi Yesus, Tuhan, berkata bahwa Dia tidak menghukum si perempuan, menyuruhnya pergi sambil mengingat jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberikan pengampunan, tapi juga sekaligus Yesus menerima kembali si perempuan di dalam kasih karunia Allah. Bukankah ini kebenaran yang sangat indah ketika si perempuan merasa dia kehilangan kasih karunia Allah dan sekarang dia menerima itu kembali dari Yesus. Para sahabat, mungkin saat ini kita sedang merasa bersalah. Kita mungkin melakukan kebodohan, atau juga kita sulit mengampuni diri kita sendiri. Ada di antara kita mungkin sedang memeluk penyesalan yang belum selesai. Kita kesepian di dalam hidup ini. Merasa tidak berharga, terkutuk. Mari, melalui kisah tadi, mari kita klaim kebenaran dari Allah. Kebenaran yang tidak ditentukan oleh apa kata orang dan yang kekal selamanya. Sahabat dikasihi, kita diampuni, kita disayang Tuhan oleh cintanya yang tak terbatas. Dan Natal adalah buktinya. Kebenaran itu telah nyata. Allah menjadi manusia. Dia mencintai kita. Dia mencari kita yang terhilang. Inilah klaim kebenaran kita. Saya ingat seorang penulis, Catherine Pulsifer, mengatakan, "No matter what, no matter when, God's love for you is unconditional." Selamat menerima klaim kebenaran dari Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.